Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita memanjatkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin, pemelihara alam semuanya, dengan pemeliharaan dan pengaturan yang dilakukan oleh Allah. Segala hal di alam semesta ini dapat berjalan dengan teratur dan terawat. Oleh karena itu, maka manusia diajari melihat alam semesta ini tentang sebuah konsep bahwa jika manusia ingin teratur hidupnya, bahwa manusia ingin rapi hidupnya, bahwa manusia kalau ingin disiplin hidupnya, maka ikuti aturan Allah. Sebagaimana bumi teratur, sebagaimana langit teratur, sebagaimana bintang-bintang teratur, sebagaimana planet-planet teratur, karena pasrah dengan apa yang diatur Allah, karena mengikuti apa yang menjadi aturan Allah, maka begitupun juga manusia. Manusia hidupnya akan rapi, manusia akan hidupnya teratur jika manusia mau mengikuti aturan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bersama Al-Quranul Karim yang berbicara, salah satu diantaranya adalah tentang pendidikan. Mari teman-teman yang dimuliakan Allah, kita memulai segala hal dari Al-Quran, memahami segala hal dari Al-Quran. Tentu semua tujuan itu agar kita dalam beramal, dalam berbuat dan berkarya itu bermanfaat, khususnya bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Jangan sampai ketika kita sudah beramal banyak, jangan sampai kita sudah berbuat banyak, jangan sampai kita sudah mengeluarkan biaya banyak, namun Allah katakan amilatun nasibah, amalmu itu sia-sia. Itu Allah katakan nanti di akhirat, amilatun nasibah. Loh Allah, aku kan sudah beramal banyak, aku sudah berinfak banyak, aku sudah belajar ilmu banyak, aku sudah kemana-kemana ya, untuk belajar ilmu Islam, untuk belajar agamamu ya Allah. Amilatun nasibah, amalmu sia-sia. Loh ya Allah, aku sudah berkarya banyak loh, aku sudah membangun bangunan ini, aku sudah membangun jembatan ini, aku sudah membangun gedung-gedung ini. Amilatun nasibah, kata Allah, amalmu sia-sia. Lantaran apa? Sebabnya satu, tidak dimulai dari Quran. Begitupun juga belajar. Kalau kita tidak mulai dari Quran, maka belajar kita
akan Allah anggap sebagai amal yang sia-sia. Di antara bukti yang paling mudah, di antara bukti yang paling mudah untuk kita gambarkan, untuk kita agar kita tergambar bahwa amal kita dalam belajar itu akan sia-sia adalah apa yang kita rasakan hari ini. Apa yang sedang kita rasakan hari ini. Kita belajar itu karena apa? Nah, pastikan dulu ketika kita belajar itu sudah jelas tujuannya. Jangan sampai belajar itu karena malu dikatakan orang-orang. Loh kok kamu nggak belajar mas? Loh kok kamu nggak belajar pak? Loh kok kamu nggak ngaji pak? Nah, kalau hanya gara-gara malu dikatakan yang demikian itu, maka amalmu sia-sia, belajarmu sia-sia. Walaupun kamu datangnya dari negara lain, walaupun kamu datangnya dari nun jauh di sana, amalmu sia-sia. Mengapa? Karena datangmu untuk belajar ke ma'had, karena datangmu belajar ke sebuah pengajian, tempat bermajelis, karena malu dikatakan orang, karena malu dikata-katain orang. Loh kok kamu gak belajar mas? Lihat tuh, teman-temanmu sudah jadi sarjana, teman-temanmu sudah jadi orang terkenal. Loh kamu kok gak belajar? Ya akhirnya dia belajar. Gara-gara apa? Belajarnya gara-gara dikata-katain orang. Itu amal sia-sia. Atau belajarnya dia karena takut sama orang tua. Ya, disuruh orang tua, diminta orang tua, diiniin sama orang tua. Kok kamu belajarnya mau ke sini mas? Iya, saya takut sama orang tua. Habis si orang tua nyuruhnya ke sini sih. Nah, kalau belajar begitu karena dorongan orang tua, amalmu sia-sia mas. Amilatun nasibah. Kamu kok belajar Quran mas? Iya karena disuruh sama orang tua. Saya takut sama orang tua dipukul. Saya takut sama orang tua nanti amalmu sia-sia. Kalau hanya gara-gara disuruh orang tua. Atau belajar kita lantaran melihat fasilitas. Kamu kok belajar ke sini mas? Iya enak nih gedung-gedungnya, ada AC-nya gitu, ada tempat tidurnya nyaman, ada selimutnya, ada bantalnya, ada magicomnya, ya kita bisa enak makan gitu, terserah kita. Dapurnya pribadi gitu, dapurnya enak, ada kulkasnya lagi gitu. Antum tahu ada di sebuah tempat, di sebuah asrama, di situ disediakan kulkas untuk santri. Ada di sebuah pesantren. Pesantrennya fasilitasnya itu komplit teman-teman. Ada kayak gitu. Mau belajar di situ? Komplit. Dijamin antum betah. Nah, kalau tidak salah itu bayarnya per tahun. Bayarnya itu kalau tidak salah itu 500.000 per tahun. Per tahun bukan per bulan. Di situ ada kulkas, ada kompor gas, ada kompor gas, ya. sudah lengkap. Nah, ya. Jadi ngapain aja kita? Ya, tinggal enaknya saja. Loh kok kamu tinggal di sini mas? Sekolahnya iya, di sini enak fasilitasnya segala ada. Nah, itu niatnya, maka itu yang akan menjadikan belajar kita sia-sia. Amilatun nasibah. Atau amal kita, belajar kita karena takut kalau nggak sekolah nggak bakalan diperhatiin sama masyarakat. Kamu sekolah tuh malu nanti kalau nggak sekolah ya nanti dikirain kamu sampah masyarakat. Ya.
Nanti kamu akan dikata-katain sama masyarakat. Mau kamu gitu? Akhirnya sekolah. Sekolah itu ya belajar kalau gara-gara takut dikata-katain masyarakat, takut tidak dianggap masyarakat, takut tidak dilirik masyarakat, takut khawatir jika kita tidak diperhatiin masyarakat, amalmu sia-sia mas. Amilatun nasibah. Atau kalau belajar kita gara-gara kalau nggak belajar kita nggak akan dapat kerja, ya. Tuh belajar saja tuh, biar kamu dapat kerja, tempat kerja yang bagus, biar kamu dapat insentif yang besar. Makanya tuh sekolah di sini saja. Kan gitu iklan-iklan sekolah ya. Lihat aja di iklan-iklan sekolah di televisi itu. Yang dijanjikan apa? Ya, kerja yang mudah gitu. Kerja yang mudah. Jadi dapat kerja itu mudah sekali kalau sekolah di sini. Ditampilkanlah orang-orang yang sudah sukses secara dunia. Bahkan ditampilkan presiden levelnya dunia karena sekolahnya di sini. Nah, gitu. Kalau sekolah gara-gara itu, gara-gara supaya dapat kerja, amalmu sia-sia mas, amal sia-sia. Oke, jadi, nah ini termasuk juga kalau kita dalam bersodako, ya. Karena sesuatu yang paling harus berhati-hati dalam hidup ini selain belajar, selain yang hubungannya adalah ilmu. Yang kedua adalah apa yang hubungannya dengan harta. Itu yang harus betul-betul hati-hati. Kalau yang hubungannya dengan harta, ya misalnya contoh zakat, infak, sodako, wakaf atau yang lainnya. Nah itu pun juga sama, harus hati-hati dalam menginfakkan harta, mensodakokan harta. Jangan sampai harta kita sudah digelontorkan banyak sekali, sudah berinfak banyak, namun karena memiliki niat yang salah, misalnya kamu kok ngasih sama dia, iya kasihan miskin sih gitu. Amalmu sia-sia mas, sia-sia kalau kamu berinfak kepada seseorang gara-gara kasihan, atau ketika kita berinfak karena alasan tidak enak, nggak enak dilihatin orang, infak lah, nggak enak diperhatiin orang, sodakoh lah, nggak enak orang lain sudah ada tulisan di papan nama di situ, ditulisin dari hamba Allah, dari fulan, kok nama saya nggak ada, nanti dikatain apa sama orang, malu sama orang infak akhirnya gitu. Itu niat karena malu itu yang menjadikan amal infak kita sia-sia. Amilatun nasibah. Jadi supaya kita terhindar dari niat-niat yang salah, baik dalam berinfak atau dalam segala hal, termasuk dalam belajar, maka semuanya kita harus memulai dulu dari Quran. Dan hal yang paling penting, hal yang sangat penting untuk kita mulai dari Quran adalah kalau masalah belajar, kita pahami dulu dari Quran tentang pendidikan. Ya, dari Quran tentang pendidikan. Baik, maka kita belajar dari Quran tentang pendidikan itu
bagaimana cara pandang Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran memandang sebuah pendidikan. Kemarin kita sudah membahas salah satu bagian dari makna tarbiyah atau pendidikan. Kemarin sudah kita sampaikan kenapa kita memakai kata at-tarbiyah di dalam bahasa Arab, karena at-tarbiyah merupakan kosakata atau kata yang berhubungan dengan pendidikan, yang artinya adalah pendidikan, yang itu sering diucapkan, disampaikan oleh para ahli pendidikan, para ulama ahli pendidikan. At-tarbiyah yang pertama itu berasal dari kata robba yarbu. Robba yarbu tarbiyatan, artinya adalah zadun atau yaitu tambah, zadun tambah, dan yang kedua nama yaitu berkembang. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, di dalam ayat ayat terakhirnya, bukan ayat terakhir, ini ayat yang kelima, poin terakhirnya ya, atau kalimat terakhir di ayat yang kelima. Karena ayat yang kelima ini panjang, dimulai dari ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha' ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Baik, di dalam akhir ayat ini, akhir ayat yang kelima ini ada kata warobat. Robat adalah artinya an-nama waziyadah, sebagaimana yang terdapat di dalam tafsir At-Tabari. An-nama itu berkembang, an-nama itu adalah ya berkembang, waziyadah artinya adalah bertambah. Maka kalau pendidikan itu bermakna an-nama wa ziyadah, yaitu bertambah dan berkembang, maka harusnya pendidikan itu adalah proses untuk mengembangkan dan menambahkan. Proses untuk menambah dan mengembangkan. Atau ketika seseorang sudah berpendidikan, atau ketika seseorang sudah melaksanakan pendidikan, maka di dalam diri seseorang itu harus muncul
perkembangan, harus ada perkembangan dan harus ada pertambahan. Harus ada sesuatu yang berkembang, harus ada sesuatu yang bertambah. Nah, itu ya. Kalau dia sudah belajar kemana-mana tapi nggak ada tambahan, kalau dia sudah belajar kemana-mana tapi tidak ada perkembangan, maka ada yang salah berarti dalam sekolahnya, ada yang salah dalam ada yang salah dalam pendidikannya. Kalau tidak ada perkembangan dan penambahan. Gimana tuh kalau ada orang sudah lama mengikuti bangku sekolah, bahkan sampai doktor, profesor, tapi kalau disuruh baca Quran gak bisa. Tapi kalau disuruh bacaan sholat nggak bisa. Gimana tuh sama orang kayak gini? Dia sudah S1, S2, bahkan nggak tanggung-tanggung sampai profesor, tapi disuruh baca Quran nggak bisa. Tapi disuruh hafalin Al-Fatihah nggak bisa. Al-Fatihah saja nggak hafal. Tapi disuruh bacaan sholat nggak bisa. Ini orang nih kira-kira kayak gimana? Padahal gelarnya sudah S1, S2, S3. Ya, berarti ada salah dalam pendidikannya. Kalau sudah begini, sudah jangan ikut-ikutan lagi. Jangan diikuti proses pendidikan kayak orang kayak begini nih, orang kayak gini. Walaupun gelarnya mentereng, walaupun orangnya kaya raya. Nah itulah makanya niat kita belajar tuh karena lihat orang itu kekayaannya, karena lihat orang itu karena gelarnya, atau kayak karena apa? Hah? Jadi bukan kadang lagi ya, itu sering. Nasihat-nasihat, bahkan mohon maaf, nasihat-nasihat dari orang tua itu kadang jadi racun. Sekolah ke UI Jakarta biar kamu dapat kerja. Itu tuh racun, itu ditebar oleh orang tua sendiri dan itu sangat berbahaya. Belajar tuh di Unsud biar kamu dapat kerja, biar kamu jadi orang. Nah, biar kamu jadi orang, berarti kita belum jadi orang sekarang. Biar kamu dapat kerja, biar kamu dianggap orang sama masyarakat. Itu tuh racun itu. Nah iya, hal yang paling jelas saja, orang tuh sudah bergelar banyak tapi nggak bisa baca Quran tuh, kok bisa-bisanya gitu ngikutin lagi anak-anaknya, ngikutin lagi generasi di bawahnya itu cara model sekolah kayak gini. Ya, sekolahnya di situ lagi, di lembaga yang sama lagi, sudah tahu dia nggak bisa baca Quran. Kok ngikutin lagi belajar di situ? Nah, itu kan gara-gara nggak paham apa makna pendidikan. Gara-gara nggak paham apa makna pendidikan. Ya. Baik, lanjut. Bahwa
pendidikan di dalam surat Al-Hajj yang itu diisyaratkan dengan kata warobat yang bermakna az-ziyadah wan nama, bertumbuh dan berkembang, maka kita bertanya, menumbuhkan apa, menambahkan apa pendidikan itu? Menumbuhkan apa pendidikan itu? Menambahkan apa pendidikan itu? Maka kalau kita ingin jelas dan ingin paham, perhatikan kata berikutnya. Wa ambatat min kulli zaujim bahij. Wa ambatat, menumbuhkan min kulli, dari tiap-tiap jenis pasangan, min kulli zauj, dari setiap-tiap pasangan itu, zaujim bahij, sesuatu yang indah. Min kulli zaujim bahij, dari setiap, menumbuhkan dari tiap-tiap pasangan, dari tiap-tiap jenis tumbuhan, dari tiap-tiap jenis pasangan tumbuhan yang indah. Min kulli zaujim bahij, para ulama tafsir menjelaskan, para ulama lughah menjelaskan, hasanil manzar thayyibir rih, artinya pemandangan yang indah dan bau yang wangi. Hasanil manzar thayyibir rih, itu makna dari bahij. Zaujim bahij itu artinya hasanil manzar thayyibir rih, pemandangan yang indah dan bau yang wangi. Jadi Allah menumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan itu, sampai tumbuh-tumbuhan itu, sampai pohon-pohon itu, sampai kebun itu, sampai tanaman itu, ketika dipandang indah, sampai tumbuh-tumbuhan itu menjadi indah dan memiliki bau-bau yang wangi, memiliki bau-bau yang wangi. Qala al-Mubarrid, seorang ahli bahasa, al-Mubarrid rahimahullah berkata, wa huwa syai'ul musyriqul jamil. Bahijun artinya adalah asyai'ul musyriqul jamil, sesuatu yang berkilau, sesuatu yang bercahaya, yang indah. Seperti al-musyriq, musyriq pakai qaf ya, bukan pakai kaf. Musyrik itu kalau pakai kaf ya orang musyrik ya, orang yang mensyirikatkan, orang yang apa? Menyekutukan Allah ya, orang yang menyekutukan Allah. Tapi kalau pakai qaf, musyrik itu artinya matahari terbit. Lihatlah matahari yang terbit itu, cahayanya begitu indah. Apa bahasa Inggrisnya tuh? Sunrise ya? Sunset. Kalau matahari terbenam sunrise. Nah ya, sunset. Makanya kan orang itu kenapa pergi ke pantai? Di antaranya yang mereka buru adalah pemandangan indah matahari terbit. Matahari terbit. Maka pergilah ke pantai. Nah, di situ momen-momen indah di situ. Di foto-foto, dijadikan foto profil ya di Facebook kah, di WA gitu. Ya, ditebar di sosial media supaya tahu masyarakat dan dunia. Wah, saya pecinta sunset.
Sun itu matahari, set itu apa? Terbit gitu. Terbenam. Nah gitu. Jadi al-musyriqul jamil, yang indah, jamil itu indah. Jadi Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu sampai apa? Wa ambatat min kulli zaujim bahij, sampai tumbuh-tumbuhan itu memiliki kilauan yang indah. Memiliki kilauan yang indah. Atau yang lain, ulama yang lain mengatakan al-hasanul mandhar as-sarrulin nadhirin. Pemandangan yang indah, kebahagiaan bagi yang memandanginya. Bagi yang memandanginya. Ada asar, sar itu bukan pakai shin besar. Kalau pakai shin besar itu kejahatan. Kalau pakai shin kecil, sar itu kebahagiaan. Jadi bunga-bunga yang indah kalau dipandang menjadi bahagia. Jadi bahagia. Itulah hasil daripada pendidikan harusnya. Hasil daripada pendidikan itu membuat manusia menjadi wangi seperti bunga. Berarti kalau manusia bau, jarang mandi, itu nggak berpendidikan berarti. Betulan ini. Lihatlah Eropa dulu. Eropa bau-bau itu mereka. Itu pernah satu kejadian di mana muslimin itu kalah dalam sebuah peperangan. Muslimin kalah dalam peperangan melawan Eropa itu bukan gara-gara muslimin apa-apa, bukan. Tapi muslimin itu terlanjur dimabukkan oleh bau orang-orang Eropa. Bau wangi tak sedap itu bagaikan racun bagi muslimin. Akhirnya muslimin kalah. Itu ada sejarahnya sampai kayak begitu. Saking baunya. Lah iya, kotoran-kotoran manusia di mana-mana kok dulu. Eropa kuno ya, Eropa dulu. Nah mereka, kotoran-kotoran mereka di jalan-jalan ibu kota itu ditebar mana-mana. Kotoran manusia. Mereka nggak tahu bagaimana cara bersuci. Tapi ketika Eropa sudah dididik dengan datangnya Tariq bin Ziyad rahimahullah, dengan datangnya Musa bin Nusair, dengan datangnya muslimin dari Afrika, dari Maroko datang ke Eropa itu, akhirnya Eropa jadi cerdas. Tahu nggak salah satu bukti orang Eropa itu cerdas? Mereka mau mandi itu tandanya. Mereka mau mandi. Berarti kalau muslimin nggak mau mandi itu tandanya, iya, tandanya nggak cerdas. Mandi kok 3 hari sekali. Nggak gosok gigi. Wangi lah, belajar wangi kayak bunga gitu. Kalau dipandang manusia itu menjadi seseorang yang berpendidikan, itu menjadi seseorang yang berpendidikan, kalau dipandangi orang, kalau dipandangi menjadi tentram, menjadi bahagia. Asar lin nadhirin, menjadi bahagia. Ya seperti orang kalau ingin bahagia maka datangnya kemana? Ke kebun. Ya makanya pemerintah sampai ada yang membuat kebun kebun atau sebuah area, sebuah tempat di situ banyak pohon-pohon, bunga-bunga yang indah-indah gitu. Memang dikhususkan untuk masyarakat umum, gratis. Nah, salah satunya di sini kan. Di mana itu sini namanya? Balai Kemambang. Ada yang pernah ke situ? Lihatlah, indah di situ. Bunga-bunganya, banyak bunga-bunga gitu, tempat duduk. Supaya apa? Supaya masyarakat Purwokerto ini sehat-sehat. Ya.
Tapi sayangnya yang banyak ke situ tuh orang-orang Cina. Matanya sipit-sipit. Kalau saya asli keturunan Indonesia, mohon maaf nih. Itu beneran. Kalau tiap pagi dulu sebelum corona, saya sama keluarga sering ke situ. Tahu nggak yang sering saya lihat? Orang Cina. Kan di Purwokerto banyak orang Cina kan. Mana orang Purwokertonya? Akhirnya mereka lah yang sehat-sehat. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu seharusnya pendidikan itu. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah keindahan. Yang dihasilkan adalah keindahan, kebahagiaan. Orang yang memandang, ya, misalnya orang tua memandangi anaknya, dia bahagia karena apa? Karena anaknya sudah dididik. Karena anaknya sudah dididik. Dan itulah hasil daripada pendidikan. Pendidikan itu membahagiakan orang. Nah, membahagiakan orang. Baik. Itu beberapa makna dari kata bahij, sekaligus menjadi isyarat dari Allah tentang sebuah hasil daripada pendidikan. Tentang hasil daripada pendidikan. Persis sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang diinginkan oleh orang tua itu adalah anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, mata yang menjadi penyejuk mata yang menyejukkan ketika memandanginya. Dan itu bisa dilakukan kalau dididik. Ya, kalau dididik. Tentunya pendidikan yang benar. Pada ayat ini ada kata tadi ya, kata warobat, yang merupakan salah satu akar kata dari at-tarbiyah. Karena at-tarbiyah itu sebenarnya berasal dari dua huruf, ro dan ba. At-tarbiyah dibentuk dari dua huruf, ro dan ba. Rob, nah itu. Dan salah satu arti dari kata yang dihubungkan oleh dua huruf, yaitu ro dan ba, salah satu artinya adalah bertambah dan berkembang. Baik, mari kita telusuri sedikit dari ayat yang kelima surat Al-Hajj ini. Potongan ayat ini yang dimulai dari yang dimulai dari watarol ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma ahtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujim bahij. Ini adalah potongan ayat dari ayat yang sempurna, yang dimulai dari penciptaan manusia. Atau begini dulu, bahwa potongan ayat ini menjelaskan
bahwa ketika bumi atau tanah itu awalnya hamidah, awalnya kering, kemudian Allah turunkan hujan. Watarol ardo hamidatan, itu kan awalnya bumi itu kering atau awalnya bumi itu mati. Hamidah itu diantara maknanya adalah kering atau mati. Kemudian Allah turunkan hujan. Wa anzalna 'alaihal ma, maka dengan hujan itu tanah dibuat menjadi hidup. Ihtazzat artinya bergerak, dan bergerak itu tanda orang hidup. Tanda orang hidup itu bergerak. Bergerak kenapa si bumi itu? Bergerak kenapa si tanah itu? Lantaran ada gerakan dari dalam bumi. Yaitu berupa tanaman yang baru akan tumbuh. Lalu tanaman itu warobat, tumbuh, berkembang, naik ke atas bumi, kelihatan tunasnya. Kemudian terus berkembang, terus tumbuh. Akhirnya apa? Ambatat min kulli zaujim bahij. Allah menumbuhkan dari tanah yang mati itu bermacam-macam tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang indah harumnya, yang indah dan harum baunya. Ya. Yang kita tadi sampaikan tentang hasil daripada perkembangan dan pertumbuhan sebuah tanaman, indahnya, harumnya, dan seterusnya. Baik, perhatikan itu nama atau isyarat dari Allah tentang proses perkembangan tumbuhan. Dan proses perkembangan atau penciptaan tumbuhan ini Allah dahului sebelumnya di ayat ini dengan proses penciptaan manusia. Dimulai dari ayat fa inna khalaqnakum min turabin. Nah, mulai dari situ. Fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfah. Kalian diciptakan dulu dari tanah, kemudian nutfah, sperma, tsumma min nutfatin, tsumma min alaqatin, tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamman tsumma nukhrijukum tifla. Nah, itu juga masih perkembangan manusia. Kami keluarkan kalian tifla, anak-anak tifl. Tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum. Lalu kalian sampai pada usia kuat, asyuddakum. Tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha. Lalu kalian pun nanti juga akan sampai menuju masa tua, syaikh, litakunu syuyukha. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ilal ardhil umur. Di antara kalian
ada yang belum sampai tua sudah meninggal, ada yang Allah sampaikan menuju usia tua, atau ada yang Allah panjangkan umurnya, ardalil umur likaila likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Nah, gitu, supaya kalian tahu sebagian ilmu yang Allah berikan. Min ba'di ilmin syai'a. Baru lanjutannya ayat ini, wa taral arda hamidah. Kamu melihat tanah atau bumi itu sebelumnya mati. Lihat, tata letak ini sebagaimana sering kita sampaikan, ini tidak sembarangan Allah letakkan. Dari sebelumnya proses perkembangan manusia menuju atau dilanjutkan dengan proses perkembangan tanaman atau tumbuhan. Proses penciptaan manusia dilanjutkan dengan proses penciptaan tumbuhan. Allah ingin gambarkan apa kepada kita? Allah ingin isyaratkan, Allah ingin jelaskan bahwa perkembangan manusia Allah misalkan dengan perkembangan tanaman. Ya. Perkembangan manusia Allah isyaratkan seperti perkembangan tanaman. Supaya lebih kuat, supaya lebih percaya, silakan dilihat surat Al-Fath ayat yang ke-29. Di situ Allah katakan bahwa perumpamaan manusia, perumpamaan di situ disebutkan para sahabat maksudnya. Di ayat 29 perumpamaan para sahabat itu seperti zara' artinya adalah tanaman. Ya. Jadi perkembangan dan pertumbuhan manusia itu diibaratkan seperti tanaman. Bagaimana pertumbuhan tanaman ataupun pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, begitu juga manusia. Begitu juga manusia, begitu sama. Sehingga kalau kita ingin cari tahu bagaimana proses perkembangan manusia, maka perhatikanlah dan pelajarilah tanaman. Bagaimana tanaman itu tumbuh, bagaimana tanaman itu berkembang. Perhatikan. Termasuk bagaimana cara kita merawat, mengurus, memelihara manusia. Maka perhatikanlah bagaimana merawat tanaman, bagaimana mengurus tanaman, bagaimana memelihara tanaman. Kalau kita yang awam tentang tanaman mungkin tidak begitu jeli, mungkin tidak begitu paham, maka kita tanya. Maka dari sini pun juga ada isyarat bahwa hendaklah ada di tengah-tengah muslimin itu mereka-mereka yang ahli tanaman. Yang ahli tanaman harus ada. Ya, yang memiliki keahlian tanaman, yang memiliki keahlian tentang tumbuh-tumbuhan.
Kalau manusia sudah tahu dan sudah paham bagaimana cara merawat tanaman, bagaimana cara mengurus tanaman, maka dapat dipastikan dia akan cerdas, dia akan paham bagaimana memelihara, mengurus manusia. Bagaimana mengurus manusia. Jadi gitu ya. Nah, mumpung antum belum menikah, mumpung antum belum punya anak, nah sekarang belajar dulu jadi petani. Belajar dulu jadi petani. Atau belajar dulu jadi yang merawat tanaman itu apa namanya? Tukang kebun. Ya benar, tukang kebun. Jadi tukang kebun itu bukan pekerjaan yang hina ya, teman-teman. Itu keahlian yang dibutuhkan untuk kita bisa tahu bagaimana cara mendidik generasi muslim itu. Keahlian yang kita butuhkan. Mengapa? Ya tadi karena perkembangan manusia itu dilanjutkan oleh Allah dengan perkembangan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana manusia itu dulunya tidak ada, begitu juga tumbuh-tumbuhan, begitu juga bumi. Bumi ini dulunya kering, mati, tidak ada. Lalu akhirnya Allah tumbuhkan. Dengan apa? Dengan air. Faida anzalna alaihal ma. Manusia juga sama. Manusia bisa ada, bisa tumbuh karena air juga. Air apa namanya? Air mani. Air mani yang memancar dari air. Ya, jadi teman-teman begitu ya. Tentang pertumbuhan manusia itu disamakan dengan pertumbuhan tanaman. Belajar untuk menjadi seorang tukang kebun. Melihat proses bagaimana tumbuhan itu berkembang dan bertumbuh. Itu seperti apa? Bagaimana tumbuhan kalau dia masih tunas? Tumbuhan kalau dia masih tunas gimana cara merawatnya? Bagaimana cara menjaga tumbuhan kalau dia masih tunas? Tahu caranya gimana? Kalau dia masih tunas itu kan masih rawan kecelakaan itu. Karena masih tunas ya, masih kecil. Tidak perlu diinjak sama petaninya, tidak perlu diinjak sama tukang kebunnya, diinjak sama anak bayi saja, diinjak sama anak usia masih setahunan, itu tunas sudah mati. Tunas tidak perlu air banjir atau tidak perlu air yang tsunami gitu ya. Cukup air 1 galon umpama atau cukup air 1 cidukan gitu untuk kemudian kita taburkan ke tunas itu, maka pastikan itu tunas akan mati. Karena apa? Terendam air. Lah kebanyakan nyiram tanaman masih tunas kok langsung 1 ember. Nina ya cukup aja ceret-ceret gitu kan. Jadi beberapa cipratan karena masih tunas, masih kecil. Baru kalau mau 1 ember untuk apa? Tanaman yang sudah besar gitu kan. Kalau mau nyiram tanaman 1 ember. Gitu juga dalam memelihara memelihara mengurus manusia. Mengurus manusia. Anak masih kecil ya sudah disuruh, anak masih kecil, masih SD 2-3 tahun ya sudah disuruh sudah disuruh belajar ini belajar itu, yang itu belum masanya, yang itu belum usianya, dipaksa harus punya skill ini. Nah,
belum usianya. Usia anak itu adalah usia di mana dia harus dikuatkan dengan iman itu, ya. Dikuatkan jiwanya, dikuatkan hatinya. Dan ilmu pun yang dikasihkan itu tidak banyak. Anak masih usia kelas 1 SD, pelajaran yang dikasihkan kelas anak SMP. Ya, nggak nyambung. Ya nggak akan bisa. Ya karena itulah, gara-gara keren-kerenan itu kan, ya, gara-garanya karena keren-kerenan. Wah, sekolah saya keren, apa? Baru kelas 1 SD saya sudah diajarin matematika kelas SMP. Wah, keren. Itu tertipu dengan keren. Baik. Lalu yang berikutnya yang kita bisa pelajari dari ayat ini, bahwa di dalam ayat ini ada 3 fase proses terjadinya tanaman. Ada 3 fase proses terjadinya tanaman. Yang pertama dimulai dari hamidah. Hamidah itu tanah yang kering, hamidah itu tanah yang mati. Yang kedua, fase yang kedua dari pertumbuhan sebuah tumbuhan atau pertumbuhan tanaman itu, proses yang keduanya adalah ihtizaz atau ihtazat. Ihtizaz itu mulai bergerak, ada pergerakan tanah. Jadi mulai ada kehidupan. Ada mulai kehidupan di tanah yang mati itu. Ada mulai kehidupan di tanah yang mati itu. Fase yang kedua. Fase yang ketiga, ada 4 berarti di sini ya. Fase yang ketiga, robat. Robat itu ada pertumbuhan, ada proses menumbuh dan bertambah. Menumbuh dan bertambah, artinya tumbuhan itu semakin bertambah dan semakin meninggi. Dari yang tadinya kecil menjadi besar, dari yang tadinya pendek menjadi tinggi. Itu robat. Ada fase bertumbuh dan bertambah. Yang terakhir fase ambatat, hasil. Nah, ambatat ini hasil. Ada fase hasil. Ini ini fase pertumbuhan tanaman yang 4 ini antum harus pelajari. Harus pelajari betul-betul. Bahwa yang pertama fase pertumbuhan tanaman itu dimulai dari kematian, dimulai dari sesuatu yang kering, dimulai dari sesuatu yang mati. Yaitu berarti memang manusia itu dimulai dari tidak ada. Manusia itu dimulai dari kematian. Ya tidak ada, mati kan artinya tidak ada. Nah, bagaimana sesuatu yang mati itu menjadi hidup? Faida anzalna alaihal ma. Itu gara-gara atau dengan sebab Allah turunkan hujan, Allah turunkan air. Ya, ada proses di mana Allah lah yang menghidupkan sesuatu yang mati itu, Ya, baik.
beberapa hal yang bisa kita pelajari, tapi saya hanya bisa ngambil pelajaran dari keempat fase pertumbuhan tanaman itu hanya satu, yang itu adalah robat, dan itu juga yang berhubungan dengan pendidikan, robat. Fase yang ketiga yang itu dinamakan dengan robat, yang terjadi pada perkembangan tanaman, yang terjadi pada perkembangan tanaman, yang mana kata robat ini menjadi akar dari pendidikan. Maka tentu di sini Allah inginkan kita mengambil pelajaran, Allah inginkan kita mengambil hikmah, Allah inginkan kita mengambil hikmah. Dari kata robat ini menunjukkan tentang proses pertumbuhan tanaman yang memiliki ciri pertambahan ukuran yang bertambah, kemudian bentuk yang berubah, dan jumlah yang bertambah. Jadi dari robat, dari kata robat ini, apa yang kita simpulkan, yaitu tumbuh dan berkembang itu adalah proses di mana terdapat ciri berupa pertambahan ukurannya menjadi bertambah, lalu jumlah juga bertambah, lalu ada bentuk yang berubah. Nah, itu dari proses robat. Itu dari proses az-ziyadah wan nama. Ada pertambahan ukurannya bertambah, ada bentuk yang berubah, ada jumlah yang bertambah. Maka proses ini pun harus kita perhatikan dalam perkembangan manusia. Proses ini pun harus kita perhatikan dalam pendidikan manusia. Itulah mengapa seorang pendidik itu harus betul-betul jeli memandang orang yang dididiknya. Seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik itu betul-betul harus paham murid-muridnya, anak didiknya. Supaya apa? Supaya tahu perubahannya, perkembangannya, pertambahannya. Apakah ada nggak? Apakah ada di dalam diri anak didikmu itu pertambahan? Apakah ada di dalam diri anak didikmu perubahan? Apakah ada di dalam diri anak didikmu itu jumlah yang bertambah? Ya. Dan tentu yang diukur bukan hanya proses pertambahan dalam sisi fisik. Oh iya Pak, anak murid saya ada perkembangan apa? Ya dari tadi yang awalnya kurus jadi gemuk. Dari mulai pertama masuk ke ma'had kurus, terus lulus dari ma'had jadi gemuk,
punya badan yang besar gitu. Itu kan berarti lulus tuh pendidikannya. Iya, dari satu sisi. Ya, dari satu sisi berarti nah, Bapak direktur, Bapak Ustadz gitu ya sudah berhasil mendidik muridnya dari yang tadinya kurus menjadi gemuk gitu. Karena itu juga salah satu proses pendidikan. Ada pertambahan, yang tadinya tinggi, yang tadinya pendek jadi tinggi, yang tadinya sempit jadi lebar gitu. Tapi kan bukan hanya itu yang dibidik oleh pendidikan dari perkembangan dan pertumbuhan itu. Namun pendidikan itu sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pendidikan di dalam Islam itu yang paling pertama kali dibidik itu adalah hati atau jiwa. Maka yang harus betul-betul jeli yang harus betul-betul jeli untuk dipandang, untuk diperhatikan oleh para guru termasuk oleh para orang tua adalah bagaimana ruh anak-anaknya, bagaimana jiwa anak muridnya berubah apa tidak. Karena itu yang pertama kali dibidik itu. Dalam pendidikan Islam ya, bukan pendidikan barat. Bukan pendidikan yang dulu pernah kita sampaikan. Ya, bahwa pendidikan di dalam Islam, di dalam konsep Islam itu yang pertama kali yang diutamakan, yang diistimewakan adalah hati, adalah jiwa kita. Maka itu pun juga yang harus diperhatikan. Itu jiwa anak-anakmu, anak muridmu itu ada pertumbuhan apa tidak, ada perkembangan apa tidak. Dan ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Pancasila di Indonesia ini. Ya, di dalam sila pertama atau di dalam sila keberapa ya? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwa. Jadi yang pertama kali dididik itu menurut konsep Pancasila pun harus jiwa dulu. Di dalam Pancasila juga sama. Sebelum raga, sebelum fisik. Jiwanya dulu harus diperhatikan. Dan pendidikan jiwa, pendidikan ruh itu sesuatu yang tidak kelihatan di dalam diri manusia itu adalah pendidikannya harus menggunakan iman. Ya, pendidikannya tidak bisa tidak kecuali dengan iman. Nah, ya, seperti itu. Nah, para guru, para dosen, para pendidik, para penanggung jawab pendidikan itu sebenarnya yang harus betul-betul mereka kuasai adalah pendidikan jiwa. Karena dengan itulah dia akan melihat ini anak didiknya ada perkembangan apa tidak. Kalau fisik kan mudah dilihat, dengan mata kepala sendiri itu sudah bisa dilihat fisik. Kalau fisik, kalau jiwa dengan apa cara melihatnya? Jiwa anak kita, jiwa anak murid kita itu ada perkembangan atau tidak, dengan cara apa melihatnya? Tentu dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata zahir.
Ya dengan kacamata iman. Ya. Karena rohnya manusia itu hanya bisa dididik dengan iman, maka sang guru pun akan bisa melihat perubahan ruh anak itu, ruh anak didiknya pun juga sama, harus dengan iman, harus dengan mata iman gitu, dengan kacamata iman. Melihatnya dengan iman lagi. Bukan dengan mata zahir atau dengan mata kepala sendiri. Bukan dengan itu. Baik. Berikutnya pelajaran dari kata robat. Di dalam kata robat di situ ada faktor-faktor pendukung dalam tumbuh kembang tanaman. Dalam tumbuh kembang tanaman, pertumbuhan dan perkembangan tanaman di situ ada faktor bahkan yang sangat amat mendukung, paling penting. Kalau antum, kita dulu pernah belajar tentang perkembangan pertumbuhan tanaman. Itu kan banyak sekali itu ya pembahasannya. Saya pernah baca. Setidaknya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembangnya tanaman. Jadi tanaman itu bisa berkembang, bertumbuh dengan baik itu ada yang harus diperhatikan. Pertama air, kedua cahaya, ketiga suhu, keempat lingkungan. Kalau mau tanaman yang antum tanam menghasilkan tanaman yang baik, yang indah, yang bau wanginya, itu yang harus diperhatikan. Suhu, air, cahaya, lingkungan. Jadi tadi saya sampaikan, jadi tukang kebun itu nggak mudah, perlu keahlian yang luar biasa itu tukang kebun. Tukang kebun di zaman Nabi itu kaya raya loh, kaya raya. Apalagi kalau kebunnya banyak. Kebun di zaman Nabi kebun apa? Kebun kurma, kebun apa lagi? Nggak ada, susah nyari kebun jengkol di Saudi itu. Mungkin sekarang ada mungkin, ya. Susah nyari kebun apa lagi? Ya kalau di sana kan kebun kurma yang di Saudi itu ya. Di zaman Nabi apalagi? Itu tukang-tukang kebun dulu di zaman Nabi itu ajaib-ajaib gitu. Saking ajaibnya, si tukang kebun ini bisa memprediksi ketika masa panen ya, ini pohon kurma, satu pohon kurma. Satu pohon kurma ini ada berapa ratus, berapa ribu buah kurma. Lihat, saking jeli dan saking ajaibnya si tukang kurma ini, si tukang kebun kurma ini, dia bisa memprediksi. Ini kalau panen, satu pohon ini bisa menghasilkan sekian kilogram. Wah. Iya. Kalau ditimbang ini satu pohon ini bisa sekian kilogram. Misalnya 300 kilo atau 50 kilo misalnya. Itu saking ahlinya. Itu belum ditimbang itu loh, belum ditimbang, baru hanya dilihat. Kalau satu pohon sudah bisa ditebak berapa hasilnya kalau ditimbang, maka otomatis satu kebun pun sama. Nah, keahlian tukang kebun hari ini tuh jarang bisa seperti itu. Ya, kebun apel, kebun apa lagi, kebun cabai. Gitu. Cobalah. Jadi apapun itu saya juga sampaikan sekali-kali ya, sekali lagi dulu pernah saya sampaikan waktu di mana? Waktu di orientasi antum dulu santri baru. Kan kita targetnya itu menjadi ahsanu amalan.
jadilah kita ini kalau berkarya itu berkarya yang terbaik. Terserah kita mau jadi apapun itu, bukan mau jadi dalam tanda kutip ya, mau jadi tukang copet, bukan itu maksudnya. Mau jadi tukang, terserah mau jadi apapun, tukang kebun, tukang gembala kambing, semua pekerjaan yang itu halal menurut syariat, maka itu bernilai besar di dalam Islam. Tidak ada pekerjaan halal, tidak ada pekerjaan yang itu halal yang dianggap hina oleh Islam. Tidak ada. Tetapi yang diinginkan oleh Quran adalah jadilah kita ini ahli di bidang apa yang sedang kita geluti. Jadilah ahli. Kalau kita ingin jadi petani, jadilah ahli jadilah ahli petani. Jadilah ahli pertanian. Ya. Ahsanu amala lah di dalam bidang pertanian. Kalau kita ingin jadi seorang peternak, jadilah ahsanu amala di dalam peternakan kita. Itu sekali lagi jangan setengah-setengah. Islam kita mengajari, Al-Quran kita mengajarkan agar kita ahsanu amala. Ya. Nah, maka di dalam proses perkembangan tumbuhan itu setidaknya yang harus diperhatikan adalah 4 tadi. Setidaknya, karena mungkin ada beberapa hal yang lain ya. Yang pertama air, yang kedua cahaya, yang ketiga suhu, yang keempat lingkungan. Karena 4 hal itulah yang kemungkinan besar dan pastinya yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga jika seorang petani, jika seorang tukang kebun ya ingin dalam tumbuh kembang tanamannya, kebunnya itu baik, maka harus memperhatikan faktor-faktor tadi. Maka harus memperhatikan hal-hal tadi, memperhatikan air, cahaya, suhu, dan lingkungan. Maka begitu pun juga tumbuh kembang manusia. Ada faktor pendukung yang itu betul-betul harus diperhatikan. Faktor-faktor yang itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor apa yang membuat manusia itu menjadi kuat? Perhatikan. Faktor apa yang membuat manusia itu menjadi lemah, menjadi sakit? Perhatikan. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pendidik. Mengapa? Karena itu ada dalam kata rob warobat. Ada dalam kata robat. Jadi tanggung jawab pendidik di dalam Islam itu bukan hanya sekedar mengajarkan materi. Setelah itu pulang atau setelah itu pergi ke kantor, tidur, makan siang, bukan itu. Ya. Kalau hari ini kan mohon maaf nih, guru-guru hari ini kalau mengajar anak didiknya kan sekedar hanya mengajar. Datang ke sekolah, masuk jam 8, absen, tepat waktu, ngajar, pulang. Nggak ada yang dilakukan selain itu. Selesai mengajarkan materi, pulang. Padahal proses pendidikan itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, ajar. Tapi bagaimana seorang pendidik itu harus bisa paham betul terhadap faktor-faktor yang bisa menumbuh kembangkan anak didiknya. Faktor apa yang bikin anak itu sehat dipikirkan oleh guru. Faktor apa yang membuat anak didik itu sakit dipikirkan oleh guru. Jadi berat sebenarnya jadi guru itu.
berat dan besar tugas menjadi seorang ulama, menjadi seorang syekh, menjadi seorang pendidik itu. Makanya karena berat itulah yang namanya ulama, yang namanya guru itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Ditempatkan di tempat yang paling tinggi posisinya di dalam Islam. Nah, kalau di dalam ayat tadi, fa idza anzalna 'alaihal ma ihtazzat wa rabat wa ambatat, di situ dijelaskan bahwa faktor terjadinya pertumbuhan tanaman adalah ditunjukkan dengan adanya apa? Adanya apa? Fa idza anzalna 'alaihal ma, ini apa penjelasannya? Adanya hujan. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan bahwa yang paling sangat berperan dalam tumbuh kembang tanaman itu adalah air. Air. Fa idza anzalna 'alaihal ma, maka ketika kami turunkan hujan, ihtazzat, jadi bumi menjadi hidup, bergerak, bertumbuh, berkembang, membesar, dan seterusnya. Apa sebabnya? Karena air. Karena adanya air. Baik. Jadi air itu peranannya sangat amat penting. Jadi lagi-lagi ya, ilmu tentang biologi, pembahasan tentang air itu kan masuk dalam ilmu biologi kan? Pembahasan tentang air itu masuk dalam ilmu itu, ilmu IPA. Jadi ilmu biologi itu sebenarnya teman-teman ilmu yang bisa membantu untuk kita menumbuhkan iman. Ilmu biologi itu. Tapi gara-garanya karena guru biologinya nggak ngerti Quran, akhirnya apa? Nggak manfaat ilmu biologinya yang diajarkan selama bertahun-tahun di sekolah itu. Nggak manfaat. Nah itu makanya saya tadi di awal di mukodimahi kan. Awali dulu dari Quran segala sesuatu itu, awali dari Quran dulu segala sesuatu itu, termasuk masalah pendidikan. Agar apa? Agar tidak sia-sia hidup kita ini. Agar tidak sia-sia dalam kita mengajar, agar tidak sia-sia dalam kita beramal. Lah, makanya salah Anda, mengapa Anda tidak paham Quran? Ya, tidak paham Quran. Akhirnya apa? Lihat, anak didikmu yang sudah bertahun-tahun kamu didik, nggak jadi apa-apa tuh. Walaupun nilai biologinya 10, walaupun nilai matematikanya 10 gitu. Tapi gimana peran di masyarakatnya? Seperti apa? Hasil pendidikan yang telah kamu sampaikan, yang telah kamu berikan kepada peserta didikmu, murid-muridmu, apa buahnya gitu ya? Apa buahnya? Karya apa yang sudah dilakukan oleh anak didikmu itu? Karya apa? Karya apa kira-kira? Nah, kalau hanya sekedar bisa buat gedung mah siapa itu binatang apa yang bisa buat bangunan tinggi itu? Walet atau rayap? Rayap kan? Walet juga bisa ya? Rayap juga bisa tuh, dia bangun bangunan tinggi itu. Carilah di YouTube ya. Itu keajaiban binatang. Dulu saya pernah lihat pertama kali itu ketika nonton filmnya Harun Yahya. Seorang
apa ya namanya, seorang asli Turki. Beliau membuat, termasuk salah satu pembahasan di situ adalah kecacatan teori evolusi Darwin. Nah, dibahas oleh beliau. Nah, beliau juga menunjukkan tentang keajaiban rayap. Itu bisa membangun bangunan tinggi itu. Kalau itu di situ sampai diumpamakan, itu bangunan tinggi hasil buatan rayap. Kalau di apa tuh namanya, divisualisasikan dengan bangunan manusia, itu sama apa namanya, bangunan-bangunan tinggi hari ini, sama bangunan-bangunan tinggi hari ini yang telah dibangun oleh manusia. Jadi gitu ya. Kalau babnya sudah bisa berkarya dengan bukti dia bisa membangun bangunan tinggi, lah apa bedanya dengan rayap? Binatang apa yang bisa membangun bangunan tinggi? Binatang apa yang bisa membangun sebuah bangunan luar biasa selain rayap? Yang bangunan itu menjadi laboratorium manusia, atau apa ya, yang bangunan yang sudah dibikin binatang itu menjadi bahan uji coba manusia. Mengapa manusia bisa bikin ini? Karena meriset apa yang sudah dibangun oleh binatang. Ya, misalnya lebah, apa yang sudah dibangun oleh lebah? Itunya apa? Rumah lebah itu bukan ya, rumahnya itu kan, rumah lebah itu dia membangun lubang-lubangnya itu dengan persegi 8 kan, enggak bulat, enggak segitiga, tapi persegi 8 itu. Jadi perseginya ada 8. Itu rumah lebah kan. Nah, itu bangunan seperti itu diikuti oleh manusia. Kenapa lebah bisa membangun bangunan seperti itu? Ya. Maka dicarilah apa namanya, ya, kecerdasan lebah itu. Atau dicarilah keistimewaan bangunan persegi 8. Tahu kan rumah lebah kan gitu ya, persegi 8 gitu. Intinya kalau persegi 8 itu katanya bangunan itu tidak akan, atau kuat lah, tahan gempa dan sebagainya. Nah, tidak akan rusak. Dan makanya mengapa madu pun yang disimpan di persegi 8 itu, di segi bentuknya segi 8 itu tidak tumpah. Madunya tidak tumpah. Atau yang dibikin oleh binatang juga, misalnya lebah, lebah bisa membikin apa, misalnya lebah bisa membikin jaring. Kok laba-laba ya? Lebah sama laba-laba beda? Laba-laba, kalau lebah ya tadi ya, astagfirullah. Laba-laba bisa membikin yang kelihatan oleh manusia sih itu seperti rumah yang rapuh gitu ya. Lo jangankan sama manusia, sama anak yang masih kecil saja, sekali tring gitu saja itu rumah lebah bisa hancur itu. Tapi tahukah antum, rumah yang dibikin laba-laba ternyata setelah diriset itu ternyata kekuatannya melebihi kekuatan baja. Jadi kalau mau bikin alat pelindung yang tahan senapan, itu bikin alat pelindungnya dari jaring laba-laba yang dibikin oleh laba-laba itu. Ya,
Jadi kalau babnya masalah materi, fisik, bangunan, lah apa bedanya sama binatang? Apa bedanya sama laba-laba? Harus ada bedanya dong. Ya memang itu karya besar, luar biasa. Anak didik Anda sudah bisa bikin pesawat, anak didik Anda sudah bisa bikin tadi bangunan tinggi, anak didik Anda sudah bisa bikin jembatan-jembatan yang sangat amat panjang gitu ya, yang membentang antara misalnya Surabaya Madura, itu kan ada jembatan Suramadu gitu, Surabaya Madura, atau jembatan yang panjang itu di mana lagi? Ampera, ya, yang menghubungkan sebuah pulau atau kota gitu kan. Ya memang itu prestasi besar, tapi kalau hanya itu, maka itu tidak ada ubahnya dengan binatang. Tidak ada ubahnya dengan binatang. Padahal Anda tahu bahwa anak didik Anda itu manusia, bukan binatang. Sedangkan antara binatang dengan manusia itu ada perbedaan. Dan perbedaan binatang dengan manusia di sini, di hatinya. Nah, itu kesalahan pendidikan kita hari ini, ya. Dikiranya sudah berkarya besar, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Lah coba bangunan-bangunan hari ini yang tinggi-tinggi itu, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu, bangunan-bangunan yang serba mewah itu, kalau sudah diterjang tsunami jadinya apa? Hancur, nggak tersisa, nggak manfaat sama sekali. Itu bukti kegagalan pendidikan. Ya, itu bukti kalau yang dikonsentrasikan pendidikan itu hanya fisik, maka Anda akan rugi sendiri, wahai pemerintah, wahai para guru. Anda akan rugi sendiri kalau pendidikan generasi rakyat ini, kalau pendidikan anak didik ini menomorsatukan fisik, menomorsatukan bangunan, hanya karena ingin bisa ini bisa itu. Ya tadi, ya, bangunan-bangunan yang sudah megah mewah menurut kita, bangunan yang kuat kokoh menurut kita, ternyata hancur juga, ternyata tidak bisa menahan gempa, ternyata tidak bisa menahan ombak. Misalnya apa? Loh, bangunan tertinggi dulu di zaman kebesaran Yaman gitu ya, ada namanya Bendungan Maghrib. Ya, Bendungan Maghrib. Itu jembatan itu bendungan yang amat kokoh, luar biasa besar. Tapi ternyata gara-gara masyarakatnya, ruh hatinya tidak dididik, akhirnya jebol juga tuh bendungan itu. Dan kisahnya walau alam ini ke sahihannya, tapi yang saya pernah baca bahwa jebolnya bendungan itu bukan gara-gara dibolongin sama manusia, tapi dibolonginnya sama tikus. Dan tikus bisa berbuat apa? Membolongin batu-batu dan seperti itu. Tapi itulah kalau Allah mau, ketika Allah inginkan manusia itu Allah hinakan dengan cara seperti itu. Kalian wahai manusia, kalian anggap ini kokoh, kalian anggap ini megah, kalian anggap ini kuat, aku hancurkan hanya dengan tikus. Kapal apa yang besar, tinggi, besar, kuat itu? Titanic itu kan ya, yang yang dipercayai tahan ombak, tahan apalagi terjangan air, terjangan lautan itu, ternyata Titanic hancur juga, kan? Hancur juga. Apalagi lah cerita dalam
kisah-kisah dalam Al-Quran juga banyak. Kisah kaum Samud, kisah kaum Ad. Mereka yang mampu membangun bangunan tinggi yang kuat itu, yang sekarang tidak ada yang bisa melakukannya. Siapa sekarang coba? Negara mana, manusia-manusia mana yang bisa bikin bangunan mahatin dipahat itu si gunung-gunung? Nggak ada yang bisa kan? Nyari orang kayak gitu itu susah. Memahat atau membuat rumah dari gunung-gunung, batu-batuan. Itu yang mampu hanya kaum Samud itu. Tapi kalau mau jadi kaum Samud ya siap-siap aja dihancurin sama Allah. Ya, gitu cara pandang Al-Quran dalam melihat pendidikan. Wallahu ta'ala bisawab. Kita lanjutkan besok insyaallah. Dan kita pindah ke majelis tahfidz seperti biasa. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama.